Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik pada semangat nggak? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ice breaking dulu. Kita mau nyanyi lagu yang pertama, yaitu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Oke? Kita langsung aja. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Adik-adik masih semangat kan? Sekarang kita mau nyanyi lagu ice breaking yang kedua, yaitu Kapalku Miring. Nah, siapkan kapalnya. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Lalu pundak Yesus jadi kaptenku. Syap, syap. Baik adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke ice breaking yang ketiga nih, yaitu kita mau menyanyi Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Baik adik-adik, sekarang kita memasuki ibadah kita. Adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Mars Berkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan
semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 339, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih dan bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Untuk pada hari ini kami melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, bimbinglah supaya ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Bimbinglah kakak layan akan menyampaikan firman Tuhan supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan juga bimbinglah kami anak-anak lainnya Tuhan supaya dapat juga mendengarkan firman dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, ingatkanlah teman-teman kami, anak-anak lain yang lain, supaya dapat mengikuti IMPA pada hari ini, sehingga mereka dapat menerima pengajaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa kami, dan namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita. Adik-adik buka Alkitabnya ya, dari kitab Roma, pasal yang ke-14, ayatnya 17. Roma 14, ayat 17. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan dulu lagu sebelum firman dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke firman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami, serta ibadah kami ya Tuhan. Berkati kakak layan yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, agar dapat kami mengerti ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan dan belajar sedikit dari firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, adik-adik kita mau membaca Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai 16. Oke, adik-adik, Kisah Para Rasul 5, ayat 12 sampai 16. Oke, kakak akan mulai membacakannya ya. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak.
Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas belai-belai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Baik adik-adik, dari bacaan Alkitab tadi itu, kita mau belajar nih adik-adik dari para rasul, yaitu ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu, para rasul ini mereka bisa memunculkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat adik-adik. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit, mereka memberitakan Injil juga, Injil Tuhan Yesus kepada mereka, kepada orang-orang di sekitar mereka waktu itu. Lalu mereka juga bercerita di Bait Allah. Kalau di Alkitab kita baca ada di Serambi Salomo tadi. Waktu itu Serambi Salomo ini adalah tempat berkumpul di Bait Allah. Nah, adik-adik, di sini aku mau nanya nih. Adik-adik tahu nggak bagaimana caranya para rasul bisa memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat? Ada yang tahu? Nah, jadinya para murid Tuhan Yesus ini, para rasul ini, mereka bisa memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu karena mereka diberkati oleh Roh Kudus. Nah, jadi pekerjaan pelayanan yang dibuat oleh para rasul itu semuanya adalah dari Roh Kudus adik-adik. Karena Roh Kudus memberkati mereka sehingga mereka bisa membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut, kita tahu nih kalau Roh Kudus selalu menyertai para murid Tuhan Yesus, para rasul, supaya mereka bisa memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, bisa menyembuhkan orang yang sakit dan yang lemah. Nah, adik-adik, sampai saat ini juga Roh Kudus juga masih ada, yaitu juga menyertai kita adik-adik. Nah, seperti apa sih penyertaan Roh Kudus kepada kita? Nah, adik-adik, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, di sini Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita, melindungi kita supaya kita juga terhindar dari virus corona. Kemudian juga dari Roh Kudus juga selalu mengingatkan adik-adik untuk rajin cuci tangan, untuk makan makanan yang bergizi, untuk tetap rajin sekolah walaupun adik-adik dalam masa pandemi ini. Dan juga Roh Kudus juga memberikan kemampuan, kekuatan kepada adik-adik dan juga pengetahuan kepada adik-adik juga supaya mengingatkan orang-orang di sekitar adik-adik untuk tetap melakukan protokol kesehatan misalnya. Nah, kemudian juga di masa pandemi ini Roh Kudus juga hadir bersama adik-adik supaya adik-adik tetap bisa semangat, tidak putus asa walaupun di masa pandemi ini, walaupun adik-adik harus bersekolah di rumah dan juga harus ibadah hari Minggu pelayanan anak juga di rumah, tapi karena adanya Roh Kudus sehingga adik-adik bisa lebih semangat dan tidak putus asa. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi sekian firman Tuhan dari kakak. Sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Dibuat aktivitasnya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Dan sekarang pada pagi hari ini kita akan melakukan aktivitas kuis. Oke, sekarang Kak Jogi meminta adik-adik semuanya untuk memegang HP adik-adik semuanya. Lalu adik-adik bisa membuka Google dan mengetikkan seperti ini, Quizizz. Nah, seperti ini ya videonya. Oke, selanjutnya yang perlu adik-adik lakukan, adik-adik bisa masuk ke dalam Quizizz dengan menekan enter code yang ada di video ini adik-adik. Oke, selanjutnya adik-adik bisa memasukkan kode kuisnya dengan kode yaitu 0 4 4 1 2
7 7 4. Itu dia kode untuk game quiz kita pada pagi hari ini, dan adik-adik bisa join dalam game. Oke, selanjutnya di sini diminta untuk mengisikan nama adik-adik semuanya. Oke, kita ketik dulu namanya. Contohnya sini Kak Yogi atau nama Yogi. Oke, jika sudah kita klik start atau mulai. Nah, oke, di sini adik-adik diminta untuk mengisikan pilihan. Ada pertanyaan dan pilihan ganda ini soalnya. Adik-adik bisa memilih salah satunya. Dan ketika sudah selesai, adik-adik akan mendapatkan skor atau nilai berapa yang benar, berapa yang salah, dan Kak Yogi meminta semua adik-adik untuk memfoto hasil kuis ini ke kakak layan di lingkungan masing-masing. Oke, seperti ini fotonya. Oke, jika adik-adik sudah selesai mengisi, kita tunggu hasil dari kuis adik-adik semuanya. Itu saja aktivitas kita pada minggu pagi hari ini. Terima kasih sudah melakukan aktivitas. Kakak tunggu hasilnya ya. Selamat hari minggu tuh ya. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah tadi juga ada aktivitasnya. Adik-adik jangan lupa ya dilakukan aktivitasnya, kemudian berikan hasilnya kepada kakak lainnya di lingkungan masing-masing. Nah sekarang kita akan menyanyikan lagu sesudah firman, yaitu dari Kidung Ceria 356, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Baik adik-adik, kita akan masuk ke doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman yang telah kami dengar, agar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Kiranya Tuhan berikan bimbingan kami. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya juga Kau berkati mereka, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap usahanya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami yang sedang dilanda pandemi. Kau urapi bangsa dan negara kami agar dapat terselesaikan pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik. Berkati adik-adik yang sedang sakit ya Tuhan. Kau sembuhkan melalui makanan yang mereka makan, obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang di rumah ya Tuhan. Kau jaga kesehatan mereka selalu dari segala macam penyakit. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkati gereja kami, berkati seluruh jemaat kami, berkati proses yang sedang gereja lakukan ya Tuhan, agar dapat Kau lancarkan ya Tuhan. Inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang ada di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita sudah ke
bagian persembahan, adik-adik jangan lupa disiapkan persembahannya ya. Oke, kakak juga mengingatkan kepada adik-adik, nanti persembahan yang adik-adik berikan, adik-adik bisa gabungkan dengan persembahan orang tua di dalam amplop. Kemudian di dalam amplop tersebut, adik-adik tuliskan persembahan IMPA tanggal berapa, dan juga jumlahnya berapa. Oke, kalau adik-adik sudah menyiapkan persembahan, sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan sambil memberikan persembahan, yaitu dari Kidung Ceria 356, Kubri Persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, ambil puji Yesus, Juru Selamatku. Satu, dua, tiga, tiga, dua, satu. Baik adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan berdoa persembahan. Mari adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga tadi kami sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, bimbinglah persembahan yang kami berikan ini, agar berguna bagi pelayanan kasih-Mu kepada semua orang yang ada di dunia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kakak ingin menyampaikan warta pekat PA. Pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan pada hari ini. Nah adik-adik, tadi kan ada aktivitasnya ya. Adik-adik jangan lupa dilakukan aktivitasnya. Dan juga hasil aktivitasnya bisa adik-adik berikan kepada kakak layannya di lingkungan masing-masing. Kemudian adik-adik, kakak ingin mengingatkan kembali nih adik-adik, minggu depan kita juga akan kembali melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik jangan lupa ikut ya. Nah adik-adik, kemudian kakak ingin menginfokan nih, seperti yang di minggu kemarin, yaitu sekarang adanya lomba HUT RI yang diadakan untuk per kategori kelas, yaitu untuk kelas TK, kelas kecil, dan juga kelas tanggung. Nah, seperti yang ada di poster ini. Jadi, untuk kelas TK ada lomba mewarnai, kemudian kelas kecil ada lomba menyanyi, dan juga kelas tanggung ada lomba membaca puisi. Nah, adik-adik diikuti ya sesuai ketentuannya. Kemudian kalau sudah bisa diberikan kepada kakak layan yang tertera di poster ini. Yaitu untuk kelas TK ada Kak Iren, kemudian untuk kelas kecil ada Kak Yondrix, dan juga untuk kelas tanggung ada Kak Ben. Nah adik-adik, yuk ikutan lombanya. Pasti bakal seru banget dan juga ada hadiahnya loh. Oke, adik-adik ikut ya. Baik adik-adik. Sekian warta pekat PA dari kakak. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap rajin sekolahnya. Dan juga tetap rajin cuci tangan. Makan makanan yang bergizi. Dan rajin berolahraga. Dan juga jangan lupa yang pagi minggu depan. Baik, sekian warta pekat PA dari kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah nih. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Nah
adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, berkati firman-Mu agar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga akhir ibadah ya Tuhan. Kami juga akan memulai aktivitas pada hari ini Tuhan. Berkati aktivitas kami, di segala aktivitas kami Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan, amin.